Jadi wacana ini dilemparkan ke publik dulu, tapi istana belum tahu. Pak Saya Herman. kira secara makro kan sudah dibahas di tim pengarah reformasi birokrasi nasional, ketuanya Pak Wapres ya, dan tentu kan ada komunikasi dengan Bapak Presiden secara makro dalam perspektif roadmap reformasi birokrasi. Tapi spesifik Memang hal ini belum. secara mikro terkait percepatan penataan PNS saat ini kan sedang dikaji. Yang namanya kebijakan itu kan ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan. Saat ini kan baru di tahapan formulasi kebijakan. Bahkan tadi sore Pak Menpan memimpin rapat pimpinan di Kementerian Pan-RB dan beliau memberikan arahan kepada Deputi SDM Aparatur untuk melakukan pengkajian lebih mendalam lagi lintas instansi. Nanti dengan BKN, dengan LAN kita akan dalami sehingga pada saat dilaporkan kepada Bapak Presiden itu sudah tersajikan dengan lengkap, komprehensif. Pola seperti ini dari DPR melihatnya seperti apa? Jadi nanti saja dilaporkan ke Presiden saat sudah matang betul, atau semestinya dari awal sudah dikomunikasikan? Ya, saya kira makanya DPR respon sekali dalam soal ini, ya, karena bagi DPR seluruh kebijakan pemerintah yang berimplikasi kepada perubahan undang-undang dan berimplikasi terhadap perubahan anggaran negara, maka itu harus mendapat persetujuan DPR. Ya, tidak bisa kebijakan sebesar 1 juta orang ini yang nantinya misalnya hasil dari efisiensi masuk APBN, kemudian ketika mengeluarkan untuk uang tunggu misalnya harus masuk APBN tanpa persetujuan DPR. Ya, jadi ini diatur dalam konstitusi kita. Tetapi saya ngambil poin di sini, ya, kalau misalnya tidak gaduh seperti ini, sebenarnya dengan moratorium PNS saja itu sudah cukup untuk efisiensi. Rata-rata misalnya 200.000 ya Pak ya, 120.000 sampai 200.000 per tahun PNS yang pensiun. Ya, itu kalau 3 tahun sudah lebih 500.000. Ya, saya kira cukup signifikan untuk memberikan, asal selama 3 tahun itu tidak diangkat PNS baru. Ya, cukup efisien. Nah, yang kedua, pengangkatan PNS itu paling tidak memenuhi 2 dimensi. Ya. Pertama, dimensi menyiapkan aparatur negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Yang kedua, ada dimensi lain yang ini harus diingat, yaitu dimensi memberikan kesempatan yang layak, pekerjaan yang layak kepada rakyatnya. Ya, jadi pengangkatan PNS harus memenuhi 2 dimensi itu. Oleh sebab itu, berbicara soal efisiensi, kembalikan kita pada konstitusi. Efisiensi yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 kita, itu adalah bukan efisiensi dihitung-hitung untungnya lebih banyak lantas diikutin, itu enggak. Efisiensi yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar kita adalah efisiensi yang berkeadilan. Kalau efisiensi tidak memberikan keadilan, maka faktor keadilannya lebih penting daripada kalau tadi Pak Pramono menyatakan bahwa sampai saat ini istana menangkapnya adalah sebatas moratorium saja, tidak sampai rasionalisasi. Ya. Yang namanya percepatan penataan PNS kan ada beberapa kegiatan dan tentu yang terkait dengan konsekuensi rasionalisasi sekali lagi nanti akan dilaporkan oleh Pak Menteri kepada Bapak Presiden setelah kajiannya itu lengkap, mendalam dan komprehensif. Targetnya kapan kajian ini lengkap? Ya, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disampaikan karena tadi pun sudah ada komunikasi awal begitu. Nanti kita lihat saja. Kemudian perlu juga kami informasikan, ini pertimbangan sosiologis Pak. Ya, satu sisi memang kita sepakat bagaimanapun juga PNS ini kan anak kandung ya, yang harus diperhatikan nasibnya. Tetapi jangan lupa ada 255 juta rakyat Indonesia yang harus mendapatkan kepastian pelayanan terbaik dari PNS. Hari ini media seringkali membahas bahwa masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan. Apalagi beberapa survei menunjukkan, misalnya survei persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang kami lakukan, indeksnya saat ini 65, padahal idealnya kan di 80. Ini kan pekerjaan rumah. Kemudian survei yang dilakukan oleh KPK terkait dengan integritas pelayanan publik, itu pun angkanya di 70. Demikian juga survei yang dilakukan oleh Ombudsman. Nah, dan ini kan sesuatu yang harus kita perbaiki. Kenapa pelayanan publik kita tidak optimal? The man behind the gun. Pada akhirnya kan tergantung pada aparatur yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi ekonomi misalnya, berdasarkan riset dari World Bank ya untuk kemudahan berusaha (EODB), Ease of Doing Business kita saat ini peringkat 109 dari 189 negara. Bapak Presiden meminta kita secepatnya bisa di peringkat 40. Bagaimana dari 109 ke 40 ini kan harus ada satu perubahan yang signifikan. Ini dia yang salah satu diantaranya yang kami dorong adalah percepatan penataan PNS. Jadi rasionalisasi itu bagian percepatan kecil penataan saja. PNS jadi usul dari pemerintah. Kalau DPR melihatnya bagaimana agar anggaran efektif tapi kinerja pelayanan publik juga terjaga? Kinerja pelayanan publik harus kita dorong. Ya, sebaik mungkin menjadi prima. Ya, tetapi kan pilihan memangkas sebahagian dari
aparatur kita itu harus menjadi pilihan terakhir ya. Kalau memang sudah negara kita ini sudah darurat, sudah gawat sehingga harus ada PHK ya. Nah, pilihan-pilihan apa? Itulah yang pilihan 8 agenda reformasi itu. Meningkatkan kapasitas mereka. Regulasinya diperbaiki, manajemen diperbaiki, menggunakan teknologi. Ya dari sisi-sisi itu. Ya sementara itu yang saya katakan tadi, Menpan ini belum pernah bercerita sama kita, mempresentasikan di depan kami. Ini loh, salah satu agenda reformasi birokrasi kita harus pangkas 1 juta atau 2 juta PNS itu tidak pernah. Karena bagi kami sekali lagi tidak ada pemangkasan 1 juta, tidak ada yang namanya PHK 1 juta. Ini kan keliru juga. Itu adalah perkiraan. 1 juta itu angka perkiraan, angka proyeksi dengan asumsi apabila kita melihat belanja pegawai dan itu diturunkan 5%. Itu kan baru hitungan-hitungan kasar sebagai apa namanya ini tidak rujukan. Menimbulkan masalah baru lagi di kemudian hari, digodok matang oleh pemerintah juga DPR. Terima kasih banyak. Komitmen kami, Mbak, komitmen kami proses percepatan penataan PNS ini dilakukan secara cermat, hati-hati, kemudian gradual dan yang terakhir berdasarkan peraturan undang-undangan. Itu. Terima kasih Pak Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB. Terima kasih juga Pak Lukman Edi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKB sudah berdiskusi malam ini.